Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 217 soal 7. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 7. Untuk juring dengan jari-jari 6 cm dan sudut dalam 120 derajat, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jika juring dan lingkaran mempunyai jari-jari yang sama, berapa kali luas juring lingkaran sama dengan luas lingkaran? 2. Hitung luas juring. 3. Hitung panjang tali busur. Oke, jadi kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah juring lingkaran ya, pusatnya di O dengan jari-jarinya 6 cm dan sudut dalamnya 120 derajat. Nah, untuk pertanyaan pertama, nanti kita disuruh menghitung luas juring yang seperti ini harus berapa kali agar sama dengan luas lingkaran dengan jari-jari yang sama. Jadi maksudnya kayak gini, coba Kak Sari gambar luas lingkarannya dulu. Lingkarannya maksudnya. Nih, cara menggambar lingkarannya, Kak Sari pakai jangka, kemudian taruh di pusatnya di O. Nah, bikin panjang jari-jarinya segitu ya, terus dibuat aja lingkaran, kayak gini. Nah, gini. Dah, maksud pertanyaan yang ke-1 ini, jika juring itu yang Kak Sari arsir di sini, dan lingkaran itu ya lingkarannya ini, mempunyai jari-jari yang sama. Nah, dalam hal ini jari-jarinya adalah 6 cm. Yang ditanya berapa kali luas juring lingkaran sama dengan luas lingkaran. Kalau gitu berapa kalinya? Langsung aja lihat. Di sini yang Kak Sari arsir, sudut dalamnya kan 120 derajat. Ya, padahal kalau satu lingkaran penuh itu sudutnya berapa derajat deh? 360 derajat. Berarti agar juring ini nanti ya sama dengan luas lingkaran, maka harus berapa kali? Langsung aja caranya 360 derajat kita bagi dengan 120 derajat. Berapa tuh? Hasilnya adalah 3. Berarti nanti juringnya ini harus 3 yang sama besar kayak gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Ini 120 derajat tuh besarnya segini, ini juga 120 derajat besarnya segini, yang di sini juga 120 derajat besarnya segini. Jadi ada berapa banyak juringnya? Ada 3 ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kak Sari bantu ya menuliskannya seperti ini. Ini deh, menggunakan kalimatnya boleh kayak punyanya Kak Sari gini aja ya. Untuk soal yang 1 ya, jika juring dan lingkaran mempunyai jari-jari yang sama, maka luas juring lingkaran harus 3 kali agar sama dengan luas lingkaran. Karena 360 derajat per A itu sama dengan 360 derajat per 120 derajat sama dengan 3. Nah, A di sini apa? A di sini adalah sudut dalam juringnya ya. Kan yang diketahui A-nya ini 120 derajat. Yang ini loh. Tuh ya, 120 derajat. Kalau jari-jarinya tidak perlu dihitung karena di sini sudah diketahui jari-jarinya sama. Jadi nggak usah dipertimbangkan lagi. Yang dipertimbangkan hanya sudut dalamnya aja. Karena dia besarnya 120 derajat, terus kita hitung 360 derajat per 120 derajat adalah 3, artinya luas juringnya harus 3 kali ya, agar luasnya itu sama dengan lingkarannya. Paham ya? Intinya harus paham. Kalau kalimatnya boleh pakai kalimat kalian masing-masing. Samaan dengan Kak Sari kayak gini juga boleh. Nah, untuk lebih tepatnya lagi, kalau mau digambar ulang, ini gambar juringnya, terus gambarkan juga lingkarannya, itu nanti akan lebih sempurna jawaban kalian ya. Menggambarnya kurang lebih kayak gini ya Dek ya. Jadi satu buah lingkaran ini kemudian dibagi 3 aja juringnya ya, yang sama besar, kira-kiranya kayak gitu. Jadi ini 120 derajat, ini juga 120 derajat, sebelah sini juga 120 derajat ya. Jelas ya? Itu untuk soal 1.
Beres. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 2. Soal 2 apa? Hitung luas juring. Oke, kalau gitu kita catat dulu yang diketahui. Juringnya memiliki jari-jari 6 cm dan sudut dalamnya 120 derajat. Untuk menghitung luas juring, nanti kita gunakan rumus yang di sini. Nih, LJ. LJ ini adalah luas juring ya. Rumusnya adalah pi R kuadrat kali A per 360. Pi-nya ada. Pi itu bisa 22/7, bisa 3,14. R-nya ada. R-nya yang ini nanti ya, 6. Berarti R kuadrat nanti adalah 6 kuadrat. Kali A. A-nya ada. A-nya adalah sudut dalam, yaitu 120 derajat ini, per 360. Ini 360 satuannya juga derajat ya. Oke, langsung aja ya kita hitung luas juringnya. Di sini nomor 2-nya ya, soal yang kedua kita catat dulu jari-jarinya adalah 6 cm. Jari-jari itu disimbolkan dengan huruf R kecil. Kemudian sudut dalamnya adalah A, A-nya adalah 120 derajat. Nah, yang diminta adalah luas juring disimbolkan dengan L besar J. Nah, gini ya, LJ sama dengan rumusnya pi R kuadrat kali A per 360. Sebenarnya A-nya ini satuannya adalah derajat, 360 ini juga derajat. Tapi derajat dibagi derajat nanti kan hilang. Makanya sederhananya boleh langsung aja A per 360. Ya deh ya. Sama dengan, ini pi-nya kita tulis dalam bentuk pi dulu. Kali R kuadrat. R-nya 6, berarti kalau R kuadrat ya 6 kuadrat. Dikali A-nya adalah 120 derajat, kita tulis 120 aja. Per 360 ya. Nah, sama dengan di sini kita hitung pi kali 6 kuadrat. 6 kuadrat artinya 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36. Pi kali 36 adalah 36 pi ya. Kali, nah 120 per 360 ini boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 120 ya kan. 120 bagi 120 bisa, yaitu 1 per 360 bagi 120 adalah 3. Kalau kalian ada yang bertanya-tanya kenapa dibagi 120, karena FPB dari 120 dan 360 adalah 120 ya, sehingga bentuk sederhana dari 120 per 360 itu ketemu 1 per 3. Atas dibagi 120, bawah juga dibagi 120. Gitu deh ya. Sama dengan 36 pi kali 1 per 3. Nah, ini ngitungnya boleh kayak gini. 36 kita bagi aja dengan 3. Per itu artinya bagi. 36 bagi 3 adalah 12. Taruh sini. Berarti menjadi 12 kali pi kali 1. 12 kali pi ya tetap 12 pi. Dikali 1 ya tetap 12 pi. Gini. Kasih satuan. Karena dia luas juring, satuannya adalah cm persegi. Nah, sebenarnya dijawab selesai sampai sini aja sudah benar kok ya. Jadi luas juring tersebut adalah 12 pi cm persegi. Tetapi kalau disuruh oleh guru kalian ya hitung sampai selesai, ya udah kita hitung sampai selesai. Caranya pi-nya ini kita ganti dengan 3,14. Sejak dari SD sudah dikasih tahu ya bahwa nilai pi itu pendekatannya bisa 3,14, bisa juga 22/7. Kasari pakai yang 3,14. Jadi 12 pi itu artinya 12 kali 3,14. Nah, ini dihitung biasa aja, nanti hasilnya adalah 37,68. Satuannya cm persegi. Ini dia ya. Kalau yang menghendaki harus sampai selesai. Hasilnya luas juringnya adalah 37,68 cm persegi. Kalau yang boleh pakai bentuk seperti ini juga malah lebih enak, lebih simpel ini deh. Luas juringnya adalah 12 pi cm persegi. Ya, sip. Oke, soal 2 kita anggap beres. Luas juringnya sudah ketemu. Nah, sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Hitung panjang tali busur. Oke,
Kalau panjang tali busur, nanti kita akan gunakan rumus yang sebelah sini, yang kiri nih. Nah, L kecil simbolnya ya, panjang tali busur. Nih, panjang tali busur adalah L cm. Jadi, L kecil ini adalah panjang tali busur. Rumusnya adalah 2πr kali A per 360. Ya udah, kita masukkan rumusnya, terus kita hitung, nanti akan ketemu panjang tali busurnya. Oke, untuk soal yang ketiga, kita catat lagi aja. Jari-jarinya adalah 6 cm dan sudut dalamnya yaitu A adalah 120 derajat ya. Nah, kita tulis untuk rumus panjang tali busur L sama dengan 2πr kali A per 360. Oke, dimasukkan angka-angkanya sama dengan 2 kali pi, kita tulis tetap aja, dikali R. R-nya adalah 6, berarti ya gini, 2 kali pi kali 6. Terus dikali A per 360, A-nya 120 derajat ya, kita tulis 120 aja per 360. Oke, sama dengan 2 kali pi kali 6, ini kita kalikan dulu 2 dengan 6. 2 kali 6 adalah 12, terus ada pi-nya, gitu ya. 2 kali pi kali 6, hasilnya adalah 12 pi. Terus dikali 120 per 360 disederhanakan kayak tadi ya, sama-sama dibagi 120. 120 bagi 121 per 360 bagi 120 itu 3 gitu. Sama dengan ini 12 boleh dibagi dulu dengan 3. 12 bagi 3 adalah 4. Hasilnya 4 kali pi kali 1. 4 kali pi ya 4 pi, dikali 1 ya tetap 4 pi. Sudah selesai. Kasih satuan, karena di sini panjang tali busur, satuannya adalah cm aja, nggak pakai pangkat 2. Nah, untuk yang harus menyelesaikan hitungannya ini, kita kalikan aja. Berarti 4 pi itu artinya 4 kali pi. Pi-nya pakai yang 3,14. Nah, 4 kali 3,14 dihitung biasa, nanti akan ketemu hasilnya yaitu 12,56. Satuannya cm. Alhamdulillah, terjawab ya untuk soal yang nomor 3. Panjang tali busurnya atau disimbolkan dengan huruf L yaitu 12,56 cm. Kita jawab di sini. Kita tandain. Nah, gitu ya. Sudah ya, terjawab ya. Jadi, hitung panjang tali busur beres, hitung luas juring beres. Nah, soal yang ke-1 tadi berapa kali luas juringnya juga sudah beres ya, yaitu sebanyak 3 kali. Berarti dengan ini selesai tugas Kak Sari ngebantu kamu membahas soal 7 di halaman 217. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan Dek, boleh tanyakan aja di kolom komentar ya. Tanyanya yang jelas, yang sopan, nanti akan Kak Sari bantu jawabnya. Bagian mana yang bikin kamu bingung, oke? Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh banget. Cara gabung ke grupnya, chat aja ke 081456109870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam dong. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.